Tak celuruh mata memandang. Luasan bumi handap habakat Pulang Pisau semakin menantang kami untuk terus menyusuri seluruh pelosok daerah ini. Dan inilah my trip terakhir menuju kecamatan Sebangau, Kuala. Terekam kamera demi kamera dalam Jejak Patanak edisi Kamis 27 Oktober 2022. Selamat menikmati. Pagi mulai datang menyerukan para penghuni kehidupan berlomba untuk mencari perwujudan mimpi tatkala malam tiba. Setiap titik mimpi adalah datangnya sebuah harapan baru untuk terus berjuang dalam sebuah tujuan. Pun demikian dengan sang penghuni alam liar, yakni ciptaan Tuhan, atas kebesarannya berupa satwa yang berada di kebebasan berekspresi mereka. Seiring munculnya sang surya mulai menampakkan dirinya di ujung langit-langit biru hingga membelah bumi Nusantara, dan jatuhlah perjalanan ekspedisi menuju kecamatan Sebangau, Kuala. Ya, Sebangau, Kuala, sebuah daerah yang masih sangat memerlukan sentuhan tangan-tangan yang piawai dalam memainkan sebuah kata keindahan alam di dalamnya yang dipadu serasikan oleh kekayaan budaya dan pariwisata. Sebangau Kuala sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Wilayah ini sebagian besar masih dalam kawasan hutan dan lahan, serta disentuh oleh sebuah lembaga konservasi di bawah naungan Taman Nasional Sebangau di beberapa bagian. Alhasil, satwa-satwa liar yang ada di dalamnya menjadi bagian dari keberadaan makhluk Tuhan yang wajib dilindungi guna memberikan manfaat banyak bagi manusia.
Terpalnya jangan pasir. Basah, makanya aku Hai sahabat wisata, ada hal menarik saat Anda berkunjung ke Kecamatan Sebangau Kuala. Pesona alam di kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau seakan memberikan Anda ruang belajar yang lebih banyak akan keanekaragaman flora dan fauna yang dibingkai dalam indahnya pemandangan air Sungai Hitam. Ingin tahu lebih jauh? Ikuti perjalanan kita kali ini. Nah, sahabat wisata, kali ini kita akan menggunakan alat transportasi air yang biasa masyarakat sebut dengan kelotok. Yuk, ikuti terus perjalanan kami.
Sahabat wisata, di sini saya sedang berada di kawasan hutan Sebangau Kuala. Di sini saya sedang bersama Pak Hendro sebagai pemerhati lingkungan hutan Sebangau Kuala. Yuk kita tanya-tanya apa aja hewan liar yang ada di hutan ini. Pak Hendro, di sini satwanya apa-apa saja sih? Oh ya, di sini satwanya cukup beragam. Di sini memang banyak beberapa satwa yang dilindungi, yang mereka memiliki habitat masing-masing di tempat ini. Bolehkah saya sebutkan satu, itu adalah buaya muara. Jadi buaya muara ini memiliki habitat yang berada di pinggir Sungai Sebangau ini, dan tempatnya itu berada di muara laut Jawa. Nah, yang kedua adalah habitat dari namanya mamalia dan namanya orangutan. Nah, orangutan ini juga tinggal di tempat ini. Mereka bisa kita lihat kalau kita berada di pinggir sungai ini, mereka membuat sarang di pinggir sungai, di pohon-pohon yang yang sudah cukup besar, ataupun mereka merasa aman dari predator lain. Kemudian ada juga satwa mamalia yang dilindungi, yaitu bekantan, atau kalau disebut orang itu si hidung panjang ya, si hidung panjang, monyet si hidung panjang. Nah, mereka juga tinggal ada di sini. Mereka juga mempunyai habitat, dan juga mereka punya gerombolan-gerombolan ataupun kelompok-kelompok yang mereka sebut dengan ada grupnya seperti itu. Kemudian juga di sini ada berbagai macam jenis burung yang bisa nanti kita lihat bersama di pinggir-pinggir sungai. Banyak sekali jenis-jenis burung, yang terutama juga jenis burung yang ada bulan tertentu yang mereka akan datang ke sini. Nah, kalau diistilahkan teman-teman juga pemerhati lingkungan, itu ada burung migran namanya, yang mereka nantinya pada bulan tertentu akan datang ke sini untuk melakukan ada aktivitas dari satwa burung tersebut. Dan cukup beragam sebenarnya satwa yang ada di sini, ya, terutama jenis mamalia seperti monyet, kemudian juga terutama ada berbagai macam jenis ikan-ikan yang ada di Sungai Sebangau. Itu yang bisa saya jelaskan. Biasanya orang hutan atau bekantan itu kalau munculnya pada pagi hari atau siang hari? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita mau datang ke sini, ke hutan ataupun ke Sungai Sebangau di Kecamatan Sebangau Kuala, satwa-satwa tersebut ada jam-jam tertentu yang mereka bisa datang ke sini, yang bisa kita jumpai. Jadi kalau kita mau datang ke sini, kita mau lihat mereka, jadi harus pagi-pagi sekali. Kalau bisa berangkat, kita bisa berangkat subuh pagi. Nah, itu ada jam tertentu, mungkin sekitar jam 8, jam 9, itu mereka akan tidak berada di pinggir sungai lagi, yang nanti kita akan sulit melihat mereka atau menjumpai mereka. Mereka akan kabur ke dalam hutan. Dan nantinya pada sore hari mereka akan balik lagi untuk berada di pinggir sungai ini. Mereka akan bikin sarang dan mereka akan tinggal di pohon-pohon yang mereka akan pilih seperti itu. Jadi tidak dari pagi sampai malam mereka bisa kita jumpai, tapi ada jam-jam tertentu. Itu. Biasanya orang hutan ini rumah atau sarang yang mereka buat itu sarang yang itu aja atau berganti-ganti sarangnya? Oke. Jadi kalau orang hutan itu mempunyai karakteristik, mereka akan membuat sarang itu ada dua. Yang pertama, mereka akan membuat sarang untuk mereka bermalam atau mereka tinggal. Kemudian mereka akan membuat sarang satunya untuk hanya mereka duduk sambil menikmati makanan yang mereka dekat berada pakan yang mereka mau makan seperti itu. Jadi mereka cuma bikin dua sarang. Jadi satu sarang untuk mereka tidur, ya itu mereka bikin biar itu karakteristiknya mereka pada sore hari mereka akan buat sarang. Nah, ya ada lagi sarang yang istilahnya mereka nanti berada di misalkan nih ada pohon pakan buah hutan di situ, mereka akan bikin sarang untuk duduk untuk menikmati makanannya. Terima kasih Pak Hendro. Bolehkah Bapak mengajak kami jalan-jalan ke tempat yang lain lagi untuk melihat wisata di Sebangau Kuala? Oke, kita lanjut lagi. Masih banyak yang perlu kita ketahui dan perlu juga kita kenal yang ada potensi di Sungai Sebangau, khususnya di sekitar hutan di Kecamatan Sebangau Kuala. Ayo kita lanjut. Ayo. Oke teman-teman, ayo kita jalan-jalan lagi.
Jadi sahabat, ini kata pamannya ini buah nimpa. Bisa dimakan. Ini bisa dimakan, tapi katanya ini masih terlalu muda, jadi kita cari yang lebih tua lagi dari ini. Nah, kita akan cari yang agak tua, mudah-mudahan kita dapat bijinya yang bisa dimakan. Nggak dapat, belum dapat lagi. Kita masih belum dapat yang tuanya, jadi kita cari lagi yang lebih tua. Nah, sahabat, ternyata keyakinan masyarakat adat di sini juga masih kuat loh. Di tengah perjalanan, tim kami menjumpai sebuah bangunan kecil berbendera kuning dan ada bekas persembahan. Ini disebut Patahu. Nah, ini juga menjadi salah satu kekayaan budaya di Kalimantan Tengah. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan ekspedisi susur sungai hari ini. Dipercaya sebagai apa man kayak ini kalau orang kita? Ini ya, kalau ini kepercayaan bagian agama sebelah lah. Nah, sejenisnya kan turun menurun kayak nenek moyang itu kan, artinya nggak bisa dibuang kayak ini udah adat istiadat. Nah, sahabat wisata, tak terasa 6 jam sudah perjalanan ini menyusur Sungai Sebangau, Kuala, yang sangat kaya akan potensi alam di sepanjang perjalanan kita. Apakah Anda tertarik berkunjung ke sini? Tentu, dan kali ini kita sudah hampir menyelesaikan rute yang ditentukan dan saatnya kita kembali ke titik awal. Oke, sampai di sini dulu. Saya temani Anda untuk menjelajah Kecamatan Sebangau, Kuala. Kita akan jumpa di lain episode yang lebih menarik dan menantang lagi. Sampai jumpa. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni di Desa Nelayan. Di sini kami lagi singgah mengopi.
Baik sahabat wisata, usai sudah perjalanan kita hari ini, sungguh luar biasa perjalanan kita hari ini mengunjungi Sabangau Kuala. Ulang, kompak lagi. 1, 2, 3. Salam pariwisata wonderful Sabangau Kuala. Desa Paduran Sabangau memiliki luas wilayah kurang lebih 50 juta hektar dengan jumlah penduduk 312 kepala keluarga. Desa ini memiliki potensi alam yang sangat melimpah sehingga saya berharap desa ini menjadi bagian dari kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata. Ke depan akan terus kita gali potensinya demi memajukan Kabupaten Pulang Pisau. Dan halangan menghadang, kita hadapi bersama.